Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini, saya tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Dalam hal ini, saya akan menganalisis tentang Partai Golkar dalam kapasitas saya sebagai analis dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP. Golkar Sulsel di tangan Pak Taufan Pawe. Seperti apa peluang dan geliatnya di 2024. Sahabat dan sobat episode, terkhusus masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Baru-baru ini, sahabat dan sobat episode, Partai Golkar dikukuhkan sebagai struktur kepengurusan dibawa kepemimpinan Bapak Dr. Taufan Pawe. Dan ini akan saya bedah mulai dari struktur kepengurusan Pak Taufan Pawe hingga seperti apa struktur kepengurusan ini bisa menggerakkan mesin politik Golkar dalam kacamata saya sebagai analis politik dari PTIP, sahabat dan sobat IBIS. Dalam pengukuhan Pak Taufan Pawe sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Di sini ada hal yang sangat menarik karena ternyata di kepengurusan Pak Taufan Pawe ini dia merangkul dua gerbong politik besar di dalam internal Golkar. Ya memang selama ini dikenal sebagai dua gerbong yang besar dari Partai Golkar. Yang pertama tentu gerbong Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum saat ini, dan kemarin sebelum Taufan Pawe dia adalah Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Di sini adik kandungnya, di sini Kadir Halid ditunjuk sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Selatan, sebuah kompromi politik karena struktur kepengurusan ini baru dikukuhkan dalam beberapa bulan lamanya karena isu internal Partai Golkar di mana memang struktur kepengurusan menjadi masalah selama ini sehingga Partai Golkar baru dikukuhkan. Akhirnya Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam struktur yang saya baca dan saya lihat ditemukan titik temu kompromi politik agar gerbong-gerbong politik Partai Golkar yang selama ini berada di barisan Partai Golkar terwakili dalam struktur ini. Saya pikir ini adalah sebuah langkah kompromi politik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Taufan Pawe dalam memuluskan dia menjadi Ketua DPD 1 dan tentunya menggerakkan mesin Partai Golkar itu sendiri. Kemudian yang kedua, selain gerbong Nurdin Halid yang saya lihat di sini, gerbong Yassin Limpo. Kita tahu di sini ada Irma Yassin Limpo, mantan birokrat, adik kandung dari Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian saat ini. Dan di Golkar juga kita mengenal Adnan Puricita, Bupati Goa, masih kader Golkar. Walaupun namanya tidak masuk dalam struktur Partai Golkar Sulsel, namun dia masih dikenal sebagai kader Partai Golkar, sahabat dan sobat episode. Baik, saya coba membedah kepengurusan Golkar dan tentu apa efek politik dari kepengurusan ini ke depan bagi Taufan Pawe yang konon katanya menatap Pilgub Sulawesi Selatan dan tentu Erlangga yang menatap Pilpres 2024. Di sini orang-orang yang terbuang di era Nurdin Halid seperti Armin Mustamin Toputri menjadi ketua bidang organisasi ini sebuah langkah yang tepat dengan mengambil kembali. Dia adalah tokoh cerdas, politisi cerdas, dan berpengalaman. Tentu
kecerdasan dan pengalamannya dibutuhkan Partai Golkar. Lakama Wiyaka, wakil bidan pemenangan pemilu. Dia juga adalah kader Golkar yang senior dan berpengalaman dari geopolitik yang cukup seksi Kabupaten Pinerang. Tentu itu adalah pilihan yang tepat. Dia juga dimasukkan dalam struktural. Abbas Hadi, wakil ketua bidang kaderisasi, ini juga senior 1 dari Kabupaten Goa. Tentu dia bisa mewarnai dan memperkuat karena kepengalamannya. Ambasam pun kembali masuk dalam struktural, dia menjadi bidang kerjasama ormas, sahabat dan sobat. Nah, yang menarik di sini adalah ada sosok seorang Herman Heiser, wakil ketua bidang kajian strategis dan kebijakan publik. Herman Heiser dikenal adalah direktur eksekutif lembaga survei dan konsultan politik yang cukup tenar di Indonesia Timur dan di Selatan pada umumnya, yaitu CRC, Celebes Research Center. Akhirnya dia memutuskan untuk berpartai dan meninggalkan independensinya sebagai seorang peneliti dan konsultan politik. Tentu Herman Heiser ini memiliki target-target politik yang sudah dia kaji secara matang sehingga dia mau berpartai dan otomatis meninggalkan independensinya sebagai seorang konsultan politik dan seorang pimpinan lembaga survei yang terkenal seperti CRC. Nah, ada Hois Bakhtiar, Sahrir Cakari, Zulkarnain Arif, Arifin Junaidi, luar biasa kepengurusan Partai Golkar. Irman Yasin Limpo yang saya sebutkan tadi menjadi bidang komunikasi publik. Ini juga sangat menarik. Irman Yasin Limpo dikenal adalah sosok yang memiliki komunikasi politik yang sangat bagus. Dia selalu menjadi kingmaker dari Syahrul Yassin Limpo 2 periode menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Jadi sangat tepat Irman Yassin Limpo, Pak None ini ditempatkan di bidang komunikasi publik. Artinya menjadi juru bicara Partai Golkar. Ada Arifin Junaidi, mantan Bupati Luhut Utara, juga tepat dimasukkan dalam struktural sahabat dan sobat episode. Ada Lukman Bekadi dari Takalar bersama Zulkarnain Arif, luar biasa menjadi bidang ketenagakerjaan ya. Ada Rahman Pina, wakil bidang pemuda, ini juga sangat luar biasa. Tokoh muda ini satu ini sukses di dunia politik, 2 periode DPRD Kota Makassar dan sukses langsung naik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dia juga ketua AMPG Sulawesi Selatan. Saya pikir ditempatkan pada bidang pemuda sangat luar biasa bagi seorang Rahman Pina. Kemudian Salwa Mukhtar, beliau adalah senior. Disa Rasid Ali, dia juga adalah senior. Abibuddin Fattah, wakil ketua bidang kerohanian. Kemudian Muhammad Mirsa Farid Arman, wakil ketua bidang pengabdian masyarakat. Kalau tidak salah ini menantu Nurdin Abdullah ya, kalau tidak salah. Maaf kalau salah. Haji Andi Zulkarnain Latif, wakil ketua bidang tani dan nelayan. Andi Waris Halik, dia gerbong Nurdin Halid, adik Nurdin Halik. Andi Tenri Buntu Jabir, dia tokoh Sulsel, tokoh politisi perempuan Sulsel yang sudah lama berkecimpung di Golkar. Abdillah Nasir, mantan sekretaris umum kemarin, dia adalah besan dari Nurdin Halid. Apiati Amin Sam, sangat luar biasa Ibu Apiati masuk pula, istri mantan gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Amin Sam. Imran Tendri Tata Amin, dia juga adalah putra dari Ibu Apiati. Artinya gerbong Amin Sampung ada di dalam struktural ini, sahabat dan sobat episode sudah 3 gerbong besar yang ada di dalam struktural ini. Sunung Armin Nurdin Halik, putra Nurdin Halik. Andi Tenri Talantara, dia juga tokoh senior. Fahrudin Rangga, luar biasa. 3 tokoh Takalar dimasukkan dan ketiga-tiganya adalah tokoh yang hebat. Arpandi Idris, dia pemenangan pemilu ya, jadi Ponto Selayar sudah tepat. Ayu Indira, wakil Selayar Dabul Kumbah, ini juga tokoh muda perempuan yang baru maju dan langsung terpilih. Sofian Sam, ini juga putra mantan Bupati Pangkep, sangat luar biasa kombinasi senior dan junior.
Andi Isman, waduh, ini putra Bupati Bone. Suwardi Hasan, ini adalah politisi senior dari Sopeng. Haji Zulkifli Sain, ini luar biasa. Haji Pilli ini sangat luar biasa di Sidrap. Dia selalu mulus dalam setiap langkah-langkah politiknya. Beliau dikenal memang tokoh yang sangat populer di Sidrap. Andi Hatta Marakarma, Andi Marsuki Waden, sekretaris. Luar biasa. Ada Nasran Mune, wakil sekretaris bidang kaderisasi. Saya pikir dengan masuknya nama-nama semua ini, Imran Ika Saputra, Ayu Samsul Alang Ibrahim, Rahmat Basri Bandaso, Baso Rahmanuddin, wakil sekretaris bidang kesehatan, luar biasa. Saya pikir semua struktural di sini. Topan Pawe menggabungkan antara tokoh senior dan tokoh junior untuk bahu-membahu membantu dia membesarkan Partai Golkar. Nah, pertanyaannya, seperti apa Golkar dengan mesin politik seperti ini? Dengan mesin politik seperti ini, kalau mampu kader-kader ini memainkan peran-peran politiknya dengan sistematis, maka saya berani mengatakan bahwa 2024 Golkar akan sangat berpeluang kembali memenangkan pemilu di Sulsel. Karena kombinasi dari tokoh senior dan junior ini itu betul-betul mewakili sebuah geopolitik yang ada di Sulawesi Selatan, dan mereka rata-rata tokoh senior yang memiliki nama dan ketokohan sahabat dan sobat episode. Hadirnya Herman Heiser dalam struktural Partai Golkar mewarnai Partai Golkar karena tentu pengalamannya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang konsultan politik, otomatis bisa sangat membantu Partai Golkar dalam mengkaji strategi-strategi politik Partai Golkar. Walaupun dengan sendirinya CRC dan Herman Heiser ini akan terwarnai dan sulit lagi kemungkinan besar untuk dilirik partai lain CRC, karena Herman Heiser sebagai pendiri dan pemilik CRC sudah berwarna kuning, sahabat dan sobat episode. Nah, lantas pertanyaannya, apakah struktural Partai Golkar ini otomatis menguntungkan Topan Pawe di Pilgub Sulawesi Selatan? Nah, tentu untuk mengkaji itu ada dua hal yang perlu kita kaji secara matang, sahabat dan sobat episode. Yang pertama adalah kesuksesan dari Topan Pawe, kesuksesan dari seorang Topan Pawe untuk bagaimana kembali membuat Partai Golkar berjaya di Sulawesi Selatan. Tentunya dari 13 kursi yang saat ini dimiliki Golkar, yang sangat-sangat menurun dari 2014, 18 kursi, 2019 menjadi 13 kursi. Ini menjadi PR Topan Pawe. Apakah Topan Pawe bisa mengangkat Golkar lagi, kursi Golkar lagi dari 13 menjadi 18? Sebagai sebuah persyaratan utama untuk bisa melenggang mulus menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan membutuhkan 18 kursi, sahabat dan sobat episode. Pertanyaannya, apakah dia sanggup mengejar kembali kursi 18 kursi itu? Jawabannya menurut saya, kalau dilihat perpolitikan Sulsel saat ini itu berat. Paling banyak yang bisa dilakukan Golkar adalah bagaimana bisa merebut kursi, mempertahankan 13 kursi atau merebut 15 kursi. Karena saya melihat di Pileg 2024, siapapun yang mendapatkan 13 sampai 15 kursi, maka dia adalah pemenang pemilu. Sangat sulit bagi sebuah partai politik di Sulawesi Selatan 2024 merebut di atas 15 kursi. Bahkan kecenderungan Partai Golkar pun menurut saya sangat luar biasa kalau mampu mempertahankan jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Kenapa? Karena mesin-mesin politik dari partai-partai pesaing pun juga bergerak masif dan bergerak sistematis di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh yang memimpin partai-partai seperti Nasdem. Nasdem dengan Rusdi Maseknya sangat luar biasa pergerakannya. Dia juga dalam merangkul tokoh-tokoh berpengaruh di setiap
geopolitik kabupaten itu sangat luar biasa, dan dia bisa membuktikan kemarin hampir mengejar Partai Golkar. Kemudian Gerindra dengan Iwan Darmawan Aras, tokoh muda ini, Iwan Darmawan Aras ini dikenal adalah tokoh yang petarung. Dia tidak segan-segan menggunakan kekuatan finansialnya untuk mensukseskan agenda-agenda politiknya. Artinya Gerindra pun mampu mempersulit Golkar. Belum lagi ketika kita berbicara tentang PDIP, karena 2024 pelaksana tugas di daerah-daerah yang masa jabatan bupatinya dan gubernurnya, Gubernur Sulawesi Selatan itu akan dipimpin oleh pelaksana tugas yang otomatis dibawa kendali PDIP sebagai partai pemenang pemilu secara nasional, partai yang saat ini menjadi ketua koalisi Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf, sahabat dan sobat bisa. Belum lagi ketika misalnya Demokrat, IAS, Ilham Aris Syarifudin bersatu dengan Nikmatullah untuk bahu-membahu membesarkan partai Demokrat, tentu 4 partai ini menjadi batu sandungan bagi Golkar untuk bisa merebut kembali 18 kursi yang hilang atau mengembalikan kejayaannya. Namun, kalau melihat struktural Partai Golkar saat ini, potensi dia untuk mempertahankan ketua DPRD provinsi masih sangat terbuka, sahabat dan sobat TV. So, dengan kehadiran Herman Haiser sebagai konsultan politik berpengalaman di sini, saya pikir dia bisa banyak membantu untuk meramu strategi Golkar, mempertahankan kursi Golkar, dan mempertahankan jabatan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, apakah Taufan Pawe akan mulus menjadi calon gubernur? Jika melihat struktural ini, ketika struktural ini solid, kompak, dan tidak terpecah belah, maka yakin dan percaya Taufan Pawe akan mulus maju sebagai calon gubernur. Berapapun perolehan kursi Golkar 2024, mau 13, mau 14, mau 15. Apalagi kalau misalnya dia bisa membuat gebrakan yang luar biasa di luar analisis saya, sahabat dan sobat. Bisa. Terlepas itu, tentu Taufan Pawe saya unggulkan sebagai yang teratas yang bisa mengendarai Partai Golkar di Pilgub 2024, dan tentu dengan tidak mengabaikan kekuatan Pak Nurdin Halid, Adnan Puricita. Namun kalau dilihat komposisi ini, ketika dia mampu mensolidkan, maka potensi Taufan Pawe untuk menjadi calon gubernur dari Golkar sangat terbuka. Tentu saja ada satu kendala yang harus dia selesaikan, yaitu elektabilitas. Dia harus menggerakkan mesin Golkar untuk mengangkat elektabilitas pribadinya, selain elektabilitas Partai Golkar itu sendiri, sahabat dan sobat Ibiso. Karena persaingan di Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur mewakili Partai Golkar itu sangat ketat. Walaupun saya menjagokan Taufan Pawe, bukan berarti peluang yang lain tertutup. Karena Nurdin Halid kita kenal sebagai tokoh yang sangat lincah, sangat kuat dalam melakukan lobby-lobby politik ketika ingin merebut sebuah partai, apalagi partai yang dia ada di dalamnya. Kemudian ada Adnan Puricita dengan bermodalkan elektoral yang bagus, geopolitik yang bagus. Tentu dia juga bisa menjadi ancaman Taufan Pawe. Dan yang terakhir ada namanya Erwin Aksa. Erwin Aksa ini juga bisa menjadi ancaman dari Taufan Pawe dalam merebutkan rekomendasi Partai Golkar, sahabat dan sobat Ibiso. Jadi Taufan Pawe harus mensukseskan Golkar 2024, mensukseskan Airlangga 2024 dan mengangkat elektabilitasnya jika ingin mulus maju mewakili Partai Golkar sebagai calon gubernur. Dan tentu ketika dia berhasil terhadap keduanya, Nurdin Halid dan Adnan Puricita akan legowo dan menerima ketika Golkar mengusung Taufan Pawe, dan Adnan Puricita atau Nurdin Halid memilih partai lain jika ingin maju di Pilgub Sulawesi Selatan, sahabat dan sobat bisa. Demikian analisis singkat saya terkait Partai Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Taufan Pawe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.